Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Hilal Abror dengan nomor induk mahasiswa F1D02310123. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini project UTS mata kuliah web lanjut yang telah saya buat, yakni membuat REST API CRUD menggunakan Express.js dan MySQL. Yang dimana di sini saya mengambil tema order API. Oke. Langsung saja di sini saya menggunakan beberapa tool. Yang pertama itu adalah Node.js dan Express.js sebagai backend-nya. Kemudian yang kedua itu adalah MySQL sebagai database-nya, dan yang terakhir adalah Postman untuk pengujian API-nya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan project-nya. Dalam project ini terdapat beberapa folder dan beberapa file dalam root-nya. Mulai dari yang pertama env. Ini fungsinya buat nyimpen beberapa settings dasar yang kayak port, terus db name, terus yang lain-lainnya. Kemudian di sini ada .git ignore yang fungsinya itu buat milih nanti file atau folder mana yang kita tidak perlu push ke dalam GitHub. Kemudian yang di sini ada order.sql di mana ini buat dokumentasi SQL buat ngebuat database-nya gitu nanti. Di sini ada beberapa variabel, yaitu ada ID, customer name, product name, unit price-nya, terus quantity, total price, sama order date-nya. Terus di sini juga saya membuat beberapa ada dua data, yaitu atau dua objek, itu Abdi dan Izat namanya. Namanya gitu. Di 1 2. Oke, di sini ada package log.json. Ini fungsinya ini tuh ada pas kita dia itu otomatis ada gitu pas kita install npm. Kemudian di sini ada package JSON yang berisi informasi umum untuk project kita, mulai dari nama, versi, deskripsi, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya di sini ada request.log buat ngisi lognya dari si project kita ini gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian inti dari project ini, yaitu terdapat dalam folder search ini. Nah, di sini juga terdapat beberapa subfolder. Nah, dan di sini ada satu file inti yang namanya itu app.js yang menjadi inti dari project ini. Nah, pertama dari config dulu. Nah, config ini sendiri fungsinya itu untuk mengatur konektivitas database gitu sama project kita ini. Nah, di sini pertama itu kita import MySQL, terus di sini kita import .env gitu buat nanti kita bisa akses si file env ini. Terus di sini buat config .env.config itu fungsi buat nanti supaya kita bisa akses si variabel-variabelnya itu dalam proses ini buat konekin dia. Nah, terus di sini ada buat kayak kondisi gitu, nanti kalau dia udah bisa berhasil terhubung dia bakal nampilin ini, kalau dia gagal dia bakal nampilin ini gitu. Nah, terus habis itu nih buat diekspor supaya nanti bisa dipakai gitu di modul-modul lain. Nah, selanjutnya kita ke bagian modul. Di sini yang pertama itu kita import dulu si DB yang tadi itu, konfigurasi yang tadi itu. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian query-query. Ini intinya itu dalam order model ini sih isinya itu query-query buat nanti bakal kita pakai gitu. Nah, ini berhubungan sama database-nya gitu. Pertama itu buat nampilin semuanya seperti biasa kita pakai query yang ini. Terus habis itu kalau mau nampilin berdasarkan ID-nya kita pakai query yang ini. Terus habis itu nanti kalau kita mau ngebuat objeknya nanti kita pakai query ini. Terus habis itu nanti total itu kita buat nanti berdasarkan dia itu unit price dikali sama quantity gitu. Nah, ini buat nge-update pakai query ini. Terus habis itu nanti buat nampilin statistiknya itu kayak gini. Statistik itu isinya sebenarnya kayak jumlah orderan, terus habis itu jumlah price-nya, total price-nya gitu, sama average atau rata-ratanya. Terus apa yang belum ada di sini yaitu adalah delete, yang dimana sekarang kita akan buat push-nya. Pertama kita bakal query dulu nih delete yang kita pakai. Itu delete, terus habis ini tinggal kita masukin parameternya ID, terus habis itu sama callback, terus habis itu tinggal kita salah. Oke, kita tinggal klik saja langsung di seperti ini, tinggal db.query tinggal kita masukin dia di sini query-nya, delete from orders, table orders where ID sama dengan tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Soalnya nanti dia itu
berdasarkan ID-nya nanti di sini ID yang ini itu array ID ini. Oke, itu dia buat di sini. Terus tinggal kita kasih koma supaya ada jarak sama ini. Oke, itu dia buat yang di model. Terus di sini ada middleware buat ngatur error handler, logger, sama validate-nya. Di sini error handler itu nanti misal kalau ada error dia bakal nampilin ini gitu. Terus buat lognya nanti dia membuat kayak request log yang ini, terus dia berfungsi buat ngisi dia nanti di sini nulis dia gitu di sini aktivitas-aktivitasnya seperti itu. Terus buat validasi sih ya udah di sini ada beberapa, itu kayak pertama itu ada 5 apa ya namanya variabel inti sebenarnya di sini itu adalah nama, terus produk namanya, terus habis itu unit price, quantity, sama order date yang itu tidak boleh kosong. Kalau dia kosong nanti dia itu bakal error sama nampilin ini. Nah terus di sini kalau unit price sama quantity-nya itu dia itu harus angka, kalau huruf dia itu bakal error dan nampilin ini. Terus habis itu di sini buat unit price sama quantity-nya itu harus lebih sama dengan lebih besar sama dengan 0 gitu. Error dia bakal nampilin ini. Seperti itu. Nah, terus kita sekarang masuk ke dalam controller yang dimana dia itu kayak buat nampilin di bagian konsolnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya dia ngambil dari si model itu sih nanti. Dia di sini query-nya nanti dia kayak format gimana dari kalau model kan dia ngambil si apa ya dari database. Nah, terus habis itu dari controller ini dia ngambil dari model yang bakal ditampilin nanti di kontrol di apa namanya di konsolnya gitu. Nah, di sini ada format date ini buat ngeformat date-nya supaya nanti dia itu ditampilin 5 tahun, bulan sama D-nya aja. Soalnya nanti kalau kita langsung ambil dari MySQL ke Node.js dia tuh ada jam-jamnya itu buat ngilangin itu, makanya pakai format. Nah, terus di sini buat nampilin sih semua datanya itu get all order itu ya udah nanti di sini dia bakal manggil si order yang di kelas apa namanya model tadi itu. Terus habis itu kalau di error dia bakal manggil error handler, terus ini buat nampilin tanggal, terus nanti kalau dia berhasil dia bakal nampilin dia dalam format JSON. Nah terus sama juga buat yang get order by ID ini juga nanti ini juga diatur kalau semisal dia itu ada dua, sekarang ada dua misal tuh banyak objeknya, terus habis itu saya mau manggil yang ketiga misal gitu ID-nya 3 nggak ada, dia bakal nampilin ini gitu. Kalau dia berhasil nanti dia bakal nampilin dia dalam bentuk JSON gitu. Ini buat ngebuat atau nge-create ordernya atau nge-report objeknya nanti dalam tabelnya, nanti ini pesannya kalau dia berhasil, terus ini buat nge-update, dan ini buat get atau menampilin nanti statistiknya. Sekarang apa yang belum, yaitu ada delete yang mana sekarang kita akan buat dia. Dia sama aja sih keywordnya kayak yang ini sebenarnya tuh, tinggal kita copy aja buat mempersingkat waktu karena waktu yang terbatas. Tinggal kita ekspor yang ini, tinggal kita ganti dia menjadi delete order. Nah oke, sekarang tinggal kita isi dia kayak ini, karena dia sama-sama menggunakan parameter ID dengan yang update ya udah tinggal kita ambil saja kayak di sini, terus baru kita panggil si order fungsi yang delete order.delete. Nah baru kita masukin parameter ID, terus habis itu kita mau masukin error handlernya, terus habis itu kalau handler itu berarti result oke. Di sini salah. Nah dia harusnya di sini step, baru dia kesini, kita tutup kurung yang ini. Oke, kita buka ini seperti itu biar rapi sedikit. Nah kalau dia udah ini result yang udah benar, if error handlernya handler return next benar, order delete apa yang belum, mana dia yang belum ini sudah apa, tadi kita lihat coba mana yang errornya. Terus habis itu di sini baru yang data yang benar test.json yang bakal ditampilin, baru kita tampilin message-nya di sini, message ini aja kita copy ya, B ya, ambil yang that begitu.
sekarang dia masih error teman-teman. Kira-kira dia error di mana ini? Deleted order, deleted successfully. Buka, oh iya ya. Kan itu yang perlu di oh ya ini masih belum, oh ya. Nah, sekarang dia sudah berhasil harusnya. Yaps, ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke bagian routernya. Ini udah diatur juga, ini buat get all ordernya, terus ini buat order by ID-nya, ini buat create order, ini buat update. Sekarang kita buat yang delete, terus habis tinggal ambil yang ini. Karena dia sama saja, yang dipakai dia berdasarkan ID, ingat berdasarkan ID, terus di controller dot delete order, mantap. Oke, tinggal kita tutup bro. Oke, itu dia. Terus kita masuk ke file inti, yaitu di sini tinggal kita impor modul-modulnya seperti ini. Terus ini ada .NET.config supaya bisa baca env-nya, terus ini buat aplikasi express-nya, terus di sini JSON-nya, terus habis itu di sini buat Morgan Dev, ini fungsinya buat nanti dia nampilin konsol log di konsolnya, terus ini buat ngisi log yang ada di sini, terus ini buat apa ya, buat ngatur routernya, terus ini ngatur handlernya, terus di sini buat manggil si port dari env-nya seperti itu. Nanti dikasih info kalau dia itu berjalan di port yang mana. Nah, sekarang tinggal kita uji coba di Postman. Sebelum kita uji coba di Postman, kita harus pastikan kalau SMPP kita sudah on, buat nanti mastiin si apa namanya habisnya. Terus habis itu kita masuk CMD, masuk ke folder itu, baru kita klik npm run dev. Nah, tunggu sampai sukses. Kalau dia udah sukses, nah berarti dia sudah bisa. Tinggal kita masuk ke Postman, baru kita klik new, http, baru kita masukin port yang tadi karena dia di 5000, terus saya pernah coba juga, udah tinggal ambil yang ini, terus di sini ada opsi, tinggal get, post, put, paste, dan lain sebagainya. Kalau get berarti kita nampilin semuanya, seperti ini, berarti kita get all, semuanya di sini ada, oke. Terus habis itu kalau kita berdasarkan ID, tinggal select 1, oke, dia sudah ada. Terus habis itu misal kita mau post, tinggal kita hapus di sini, kita order karena alamatnya begini, terus kita pergi ke body, terus kita pergi ke raw, baru deh kita masukin datanya. Ya semisal tuh customer name, misal namanya Zunu, gimana aja dah yang ini. Karena udah tadi saya buat juga sebenarnya. Terus habis itu product name, misal namanya buncis, terus habis itu unit price-nya itu semisal 5000 kita taruh. Nah, ini misal 3 nih, kayak tadi tuh kalau kita send dia begini, dia pasti nggak bisa. Kenapa? Karena semua file-nya itu wajib diisi. Kalau ada yang dari yang 5 itu gitu, yang wajib unit price, terus habis itu kuantitinya semisal 4 dah gitu. Terus habis itu di sini kita pakai date-nya, tinggal date-nya itu ya udah kita pakai tanggal ini. Terus sudah tinggal kita send aja. Nah, yap, dia ordernya sudah berhasil. Sekarang kita coba cek, kita pakai get. Yap, dia sudah ada dia di sini dengan ID 3. Kalau kita mau detail, tinggal kita slice 3. Dia bakal nampilin tuh data yang kita masukin. Nah, sekarang kita coba buat nge-update. Tinggal kita pilih yang put, terus habis itu tinggal sama kayak body tadi. Kita pilih ini raw, terus habis itu kita ubah. Kayak contohnya sekarang kita ubah namanya doang dah. Pakai jadi Wahyu gitu. Nah, tinggal kita send aja. Ini ingat di sini harus sama. Nah, udah nih berhasil. Coba kita cek dengan kita get dia dari namanya Zunu menjadi Wahyu dengan ID yang sama 3 gitu. Dia guna ubah aja. Nah, sekarang udah nih tuh 2, 3 udah kita coba. Nah, sekarang tinggal kita ngedelete. Nah, ngedelete-nya itu sama aja kayak tadi, 3 berdasarkan yang ini 3. Itu aja. Coba kita coba delete. Yap, dia sudah berhasil ngedelete dan sekarang coba kita tampilkan semuanya coba. Nah, yap, datanya hanya ada 2. Nah, itu dia project sederhana yang telah saya buat. Jadi kesimpulannya, program ini sudah bisa menerapkan CRUD dengan baik. Terus habis itu dia juga sudah menerapkan environment. Terus habis itu menerapkan middleware juga dengan baik. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.